Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismatullah Bahari dan saya akan menjelaskan apa-apa saja eh, fitur dari cPanel Unila dan juga membuat struktur database. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu cPanel. cPanel adalah kontrol panel dari web hosting yang berguna untuk mengatur layanan web hosting, meliputi manajemen file, database, domain, security, software, dan konfigurasi lainnya. Tanpa cPanel, pengaturan web hosting hanya bisa dilakukan melalui perintah teks. Namun cPanel memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai macam konfigurasi melalui tampilan yang menarik dan juga mudah untuk dioperasikan. Saya akan langsung masuk ke fitur yang ada di cPanel Unila. Yang pertama ada mengelola email, fitur pengelolaan email maksudnya. Pengelolaan email ini kita bisa membuat email dengan domain sendiri. Misalnya saja @ismatullahbahri.com misalnya saja. Fitur pertama yang ada di sini yaitu email account. Email account ini berguna untuk mengelola akun email yang terhubung dengan domain kita. Yang kedua ada forwarder, yaitu fitur yang berguna untuk meneruskan email ke satu atau banyak alamat email yang sudah ditunjuk sebelumnya. Yang ketiga ada email routing. Fitur ini berguna untuk merouting email masuk ke server spesifik. Keempat ada autoresponder, yaitu membuat email balasan secara otomatis saat ada email yang masuk ke kita. Yang keempat ada default address, yaitu dipakai untuk memasang alamat email default, sehingga jika ada seseorang yang salah menuliskan alamat email Anda, email tetap terkirim ke alamat default. Yang keenam, mailing list. Mailing list ini berfungsi untuk menglist atau membuat daftar email, sehingga saat ingin mengirim email sekaligus kita tidak perlu susah-susah menulis satu-satu lagi alamat emailnya. Yang ketujuh ada track delivery, yaitu untuk men-tracking atau memantau proses pengiriman email. Yang kedelapan ada global email filter, yaitu menambahkan filter untuk akun email yang ada di cPanel. Yang ke-9 ada email filter, yaitu menambahkan alamat email khusus. Jadi bisa menghindarkan dari spam, redirect email, dan email terusan dari program. Dan ada juga banyak fitur lainnya, misalnya kalender dan kontak, untuk memasukkan kalender ke dalam email kita dan kontak. Juga ada untuk spam filter sebagai pencegah spam, dan lain-lain. Ada banyak fitur keamanan, enkripsi untuk keamanan, dan yang lain-lain. Selanjutnya masuk ke file manager. File manager ini berfungsi untuk mengunggah, membuat atau menghapus dan mengubah file tanpa perlu FTP atau aplikasi lainnya. Ya, aplikasi ini, file manager ini mirip-mirip Windows Explorer jika Anda memakai Windows. Yang kedua, image. Fitur ini berguna untuk mengatur file yang berbentuk gambar. Misalnya saja Anda ingin mengubah ukuran gambar atau ingin mengubah format gambar, bisa melalui fitur image ini. Yang ketiga ada directory privacy, yaitu berguna untuk menyimpan file atau folder yang hanya bisa dibuka oleh beberapa user tertentu dengan password. Yang keempat ada disk usage, untuk melihat statistik penggunaan disk sekarang. Yang kelima ada web disk, berguna untuk mengakses file di cPanel seperti halnya local drive pada komputer kita. Yang keenam ada FTP account, dipakai untuk mengelola file transfer protokol. Yang ketujuh ada FTP connection, digunakan untuk menghubung atau memutus koneksi FTP. Yang ketujuh tadi. Ini ke-8 backup.
digunakan untuk melakukan backup konten website dan konten cPanel dalam bentuk zip. Yang ke-9, backup wizard. Nah, ini untuk mendapatkan bantuan saat kita melakukan backup. Ada juga fitur Git version control, yaitu untuk membuat dan mengatur Git repository. Yang ini 10 ya, maaf. Ini 10, ini ke-11. Yang ke-11 ini file and directory restoration untuk merestorasi file yang sudah di backup. Baik, itu untuk file. Selanjutnya saya akan membahas database. Database yang dipakai pada cPanel Unila ini adalah phpMyAdmin. phpMyAdmin ini untuk mengakses database kita, phpMyAdmin. Dan selanjutnya MySQL database ini untuk mirip-mirip seperti database wizard, bisa untuk membuat database dan juga membuat user untuk memasuki database. Dan juga ada remote MySQL. Selanjutnya ada domain. Domain ini, cPanel ini mengizinkan kita untuk melakukan pengaturan domain. Ada banyak fitur di sini. Yang pertama ada site publisher. Site publisher ini bisa dipakai untuk membuat website dengan pilihan template, dengan berbagai pilihan template. Opsi ini juga bisa dipakai untuk menampilkan informasi kontak dengan jelas. Yang kedua ada domain, ya ini berguna untuk memanajemen domain yang ada di hosting Anda. Yang ketiga ada add-on domain, yang dipakai untuk menambahkan domain dalam satu akun cPanel. Yang keempat ada subdomain. Subdomain itu dipakai untuk menambahkan subdomain pada cPanel, dalam akun cPanel maksudnya. Yang kelima ada aliases, dipakai untuk menambahkan URL alias dalam website. Yang keenam ada redirect. Redirect ini dipakai untuk melakukan redirect dari satu halaman spesifik ke sebuah website. Yang ketujuh ada zone editor, yaitu dipakai untuk menambahkan, mengedit atau menghapus AAA, CNAME, CRV, SRV maksudnya, MX dan TXT dari DNS record. Dan ada juga dynamic DNS. Lanjut lagi ke matrix. Matrix ini untuk menampilkan data pada website kita. Ada visitor, berapa jumlah pengunjung website kita. Kedua ada error, akan menampilkan error-error yang ada di website kita. Yang ketiga bandwidth dari website kita. Ada raw access, ada all stats, analog stats, webalizer, matrix editor, dan banyak fiturnya. Juga ada security. Tentunya security ini berguna untuk menjaga website kita agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan saya jelaskan fiturnya. Yang pertama ada SSH access, dipakai untuk menghubungkan Anda ke server secara aman lewat command line. Yang kedua ada IP blocker. IP blocker ini menghindari akses ke website melalui IP addresses. Yang ketiga ada SSL TLS, untuk mengelola kunci atau sertifikat dan permintaan SSL TLS. Bagian ini berguna untuk meningkatkan keamanan dari website. Yang keempat ada manage IP token. Yang kelima ada hotlink protection, menghalangi website lain menampilkan konten website Anda dengan menggunakan bandwidth yang Anda miliki. Yang keenam ada leak protection, mengatur jumlah login yang dapat dilakukan dalam rentang waktu. Yang kedelapan ada SSL TLS wizard, ini untuk mengatur sertifikat yang tadi ada untuk mengamankan website kita. Yang ke-8 ada SSL TLS status, untuk mengetahui status dari sertifikat kita. Dan ada juga Immunify AV. Selanjutnya software. Fitur software pada cPanel Unila ada 6, cukup banyak. Ada PHP,
peer package, Purple modules, site software, optimize website, multi PHP manager, dan multi PHP ini editor. Yang selanjutnya ada advanced, yaitu tambahan sepertinya. Ada cron job, ada track DNS untuk meng-tracking atau memantau DNS, ada index untuk melihat index, ada error page, ada Apache handles, dan mime types. Di bagian pengaturan, kita bisa mengatur password dan security, mengatur penggantian bahasa, mengatur penggantian tampilan, change style, contact information untuk melihat informasi dari kontak kita, dan ada juga user manager untuk memanage atau mengatur user-user pada si panel ini. Di application ada WordPress Manager, yaitu untuk mengatur website WordPress kita, dan ada juga WordPress Toolkit. Selanjutnya saya akan mencoba membuat struktur pada database PHP MyAdmin di sini. Ya, loading bentar. Cukup cepat. Oh ya, bukan di sini. Maksudnya di sini. Kita lewat MySQL Database Wizard. Kita buat, saya ingin nama database-nya IB2 biar pendek, tidak ribet. Username-nya sudah ada, tidak bisa ya. Username-nya Bahri 1. Karena saya malas untuk membuat password, kita generator saja. Copy, use password. Oke, create user Bahri 1. Nah, langsung di save saja kalau saya. All privilege, agar kita bisa mengakses dan mengatur semua database type tersebut. User ini maksudnya, user ini bisa mengatur semuanya. Next step. Dan kita sudah membuat database dan juga user untuk mengakses struktur. Kita akan buka database yang kita buat tadi dengan membuka PHP MyAdmin. Kita cari IB2 ini ya. Kita akan buat tabelnya ini sensor suhu, anggap saja sensor suhu, dengan 3 kolom. Go. Saya buat di sini ID-nya, sini waktunya, di sini suhunya. ID ini kita buat auto increment agar dia bisa auto berubah sendiri nantinya. Ini dibiarkan saja di integer, waktu ini varchar karena belum tahu juga apa yang mau dimasukkan datanya. Di save. Maaf, lengthnya 10. Tekan lagi 10. Oke, sudah hapus ya. Oke, save. Sudah. Saya sudah membuat satu table maksudnya dari sebuah struktur IB2 tadi. Ini tabelnya. Saya rasa sekian dari saya untuk review dan membuat struktur dan tabel database dalam cPanel Unila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.